Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran SPDP bersama Ustazah Asri. Tapi sebelum memulai kita membaca doa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah teman-teman, di tema pekan ini adalah hidup bersih dan sehat. Nah subtemanya hidup bersih dan sehat di rumah. Namun sebelumnya kita menyanyikan dulu lagu temanya ya bersama-sama. 1, 2, 3. Tempat tinggal di rumah harus tetap dijaga, bersih dari kotoran, yap, dan juga sampah. Nah itu lagu temanya ya teman-teman. Lalu dalilnya adalah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu, sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu, sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan dan kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Dalam surat Al-Maidah ayat 6. Nah, tema di pekan ini adalah hidup bersih dan sehat di rumah. Nah, rumah adalah bangunan yang dijadikan tempat tinggal dalam waktu tertentu. Nah, hidup bersih dan sehat adalah seluruh perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran. Nah, sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan raga. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, debu, dan sampah. Di pembelajaran SBDP kali ini, kita akan membahas mengenai prakarya. Apa itu prakarya ya? Prakarya itu berasal dari kata pra, juga karya. Pra memiliki arti atau makna belum. Nah, serta karya sendiri adalah sebuah hasil kerja. Nah, contoh prakarya. Apa ya contoh prakarya? Yang pertama adalah bunga dari sedotan. Nah, teman-teman pasti pernah melihatnya ya. Nah, itu termasuk ke dalam prakarya. Lalu yang kedua, origami atau karya seni yang terbuat dari kertas. Yang ketiga, boneka dari benang. Yang keempat, tempat pensil dari botol bekas. Nah, itu adalah prakarya teman-teman. Lalu kerajinan. Nah, apa itu kerajinan ya? Kerajinan adalah kegiatan yang menghasilkan barang yang dihasilkan dengan melalui keterampilan tangan. Nah, kerajinan tangan. Apa saja ya jenis-jenis kerajinan? Jenis-jenis kerajinan dibagi menjadi dua, yaitu kerajinan bahan alam dan kerajinan bahan buatan. Nah, kerajinan bahan alam adalah suatu kerajinan yang terbuat dari bahan alam atau juga dengan bahan dasarnya, seperti rotan, bambu, dan serat. Nah, itu adalah kerajinan bahan alam. Sedangkan kerajinan bahan buatan ialah suatu kerajinan yang terbuat dari bahan buatan, seperti misalnya plastik, lilin, dan lain-lain. Nah, itu adalah jenis-jenis kerajinan ya, teman-teman. Karya seni bahan buatan. Nah, karya seni dan bahan buatan. Tahukah kamu, bahan buatan botol plastik dapat dijadikan bahan untuk membuat prakarya yang bagus dan indah. Nah, membuat tempat pensil dari botol bekas. Apakah teman-teman pernah mencobanya? Membuat tempat pensil dari botol bekas. Nah, siapkan alat dan bahannya. Yang pertama adalah botol plastik yang tidak terpakai 1 buah, kain flanel 1 lembar, selanjutnya double tip secukupnya, lalu gunting. Nah, itu adalah alat-alat dan bahan yang teman-teman harus persiapkan. Nah, apa saja ya langkah-langkah pembuatannya? Yang pertama adalah gunting botol plastik sesuai dengan kreasimu. Lalu yang kedua, siapkan kain flanel. Yang ketiga, balut sebagian botol dengan flanel, gunakan double tip untuk menempel flanel. Lalu yang keempat, tambahkan hiasan botol dari sisa-sisa flanel atau manik-manik sesuai kreasimu.
Nah, itu langkah-langkahnya ya, teman-teman. Kesimpulannya adalah teruslah berlatih agar bisa membuat prakarya dengan bagus dan indah. Nah, proyek SBDP kali ini teman-teman akan membuat tempat pensil dari botol yang tidak terpakai sesuai dengan kreasimu. Nah, tadi teman-teman sudah melihat ya langkah-langkah pembuatannya bagaimana. Nah, itu saja yang dapat Ustazah Asih sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam menyampaikan informasi, teman-teman. Terima kasih, selamat bekerja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.